Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kuliah kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan mengenai racun pada pakan ternak. Pada bagian ketiga dari kuliah kali ini kita masih tetap akan membicarakan mengenai klasifikasi racun alami pada pakan ternak menurut struktur kimianya. Pada kuliah yang terdahulu kita sudah berbicara substansi beracun berdasarkan struktur kimia, yaitu yang pertama yaitu adalah alkaloid, yang kedua itu adalah glikosida, kemudian yang ketiga itu adalah steroid, kemudian yang keempat substansi beracun dengan struktur kimia sebagai protein. Pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan struktur kimia yang kelima, yaitu asam amino dan turunannya. Terdapat lebih dari 300 jenis asam amino pada tanaman, sehingga tidak mengejutkan bila beberapa dari asam amino ini bersifat racun. Yang sering dibicarakan dan sangat terkenal adalah asam amino dalam bentuk mimosin. Mimosin terdapat pada hijauan tropis Lamtoro yang menghasilkan daun yang kaya dengan protein, di mana tanaman lamtori ini adalah satu tanaman yang sangat potensial untuk dijadikan tanaman pakan ternak, terutama di daerah tropis yang kering. Mimosin dapat menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan dan alopecia, yaitu terjadinya rontoknya bulu pada ternak ruminansia dan non-ruminansia. Dan juga mimosin ini ketika dia dimetabolis di dalam rumen dapat menjadi senyawa yang bersifat goitrogenik, yaitu suatu senyawa yang dapat menyebabkan terjadinya gondok pada ternak ruminansia. Asam amino beracun yang lainnya adalah indospesin. Ini adalah salah satu asam amino toksik yang terdapat pada tanaman Indigofera spicata. Indigofera spicata adalah salah satu legum pastur yang sangat potensial untuk dijadikan sebagai pakan ternak di daerah tropis. Asam amino ini, itu asam amino indospesin ini, bersifat antagonis dengan arginin, di mana indospesin akan menghalangi penyertaan arginin ke dalam protein yang disintesa oleh hati. Selanjutnya adalah yang keenam, yaitu lemak. Beberapa asam lemak itu bersifat toksik. Asam lemak sikloproprenoid seperti asam sterkolik dan asam malvalik pada biji kapas memiliki sifat toksik dan menyebabkan albumin menjadi berwarna merah muda pada telur yang simpan. Ini terutama tentu saja adalah pada telur-telur pada unggas atau ayam yang diberikan pakan yang berbasis atau yang berasal dari biji kapas atau biji kapuk. Senyawa ini juga dapat bersifat karsinogen, di mana senyawa ini akan dapat meningkatkan sifat karsinogenitas dari aflatoksin. Aflatoksin adalah salah satu mikotoksin, yaitu racun yang dihasilkan oleh tumbuhan jamur atau fungi yang umumnya dapat tumbuh dari pakan-pakan yang berasal dari biji-bijian. Yang ketujuh adalah substansi beracun yang terikat metal. Yang pertama adalah asam oksalat. Tanaman dengan kandungan asam oksalat yang tinggi apabila dikonsumsi oleh ternak dapat menyebabkan terjadinya defisiensi metabolisme kalsium yang akut, suatu peristiwa yang disebut dengan nama hipokalsemia. Yang kedua, asam pitat. Asam pitat pada biji-bijian dan tepung kedelai dapat menyebabkan terjadinya pengurangan mineral yang tersedia pada pakan tersebut, terutama mineral seng, dengan
terjadinya pembentukan pitat yang tidak dapat diserap oleh ternak di dalam sistem pencernaannya. Yang ketiga adalah mimosin. Mimosin adalah asam amino toksik yang terdapat pada tanaman lamtoro. Asam amino ini disebutkan memiliki sifat terikat dengan metal. Yang kedelapan adalah gosipol. Tepung biji kapuk dan biji kapas mengandung suatu polifenol toksik yang disebut dengan gosipol. Gosipol dapat menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan dan intik makanan, menyebabkan terjadinya pengecilan jantung, dan juga dapat menyebabkan terjadinya penurunan fertilitas pada ternak-ternak jantan. Sehingga apabila ternak banyak mengkonsumsi pakan yang berasal dari biji kapuk dan biji kapas, maka fertilitasnya dapat menurun. Yang kesembilan, tanin. Tanin adalah senyawa fenolik yang bereaksi dengan protein. Senyawa ini bersifat mencuci dan mempengaruhi intik makanan. Tanin banyak ditemukan pada tanaman gamal dan tanaman kaliandra. Tingginya kandungan tanin pada tanaman seperti pada tanaman gamal dan kaliandra menyebabkan palatabilitas atau kesukaan ternak pada tanaman ini menjadi rendah, sehingga dengan demikian maka dia tidak banyak dapat dikonsumsi oleh ternak. Yang ke-10 adalah mikotoksin. Mikotoksin adalah metabolit yang berasal dari jamur atau fungi yang dapat bersifat toksik pada ternak. Beberapa mikotoksin misalnya adalah seperti aflatoksin, pomopsin, tremorgen, titutoksin, citrinin, sporidesmin, dan zearalenone. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa pakan ternak yang berbasis tanaman biji-bijian itu sangat potensial untuk menghasilkan aflatoksin, terutama apabila tanaman-tanaman pakan ini, biji-bijian ini masih berada dan mengandung kadar air yang tinggi yang menyebabkan memungkinkan tumbuhnya jamur pada biji-bijian ini. Jamur-jamur inilah yang nantinya akan menghasilkan metabolit yang bersifat toksik seperti aflatoksin misalnya. Mikotoksin ini dapat menyebabkan efek beragam pada ternak, seperti terjadi kematian akut pada unggas, terjadi eksim pada wajah domba, dan terjadinya ergotisme. Ergotisme ini adalah peristiwa keracunan pada ternak yang disebabkan karena ternak-ternak ini mengkonsumsi pakan yang mengandung mikotoksin. Seperti sudah dikatakan tadi, mikotoksin yang bisa tumbuh pada pakan-pakan berbasis biji-bijian yang basah, yang mengandung kelembaban yang tinggi, sehingga tumbuh jamur. Jamur inilah yang kemudian menghasilkan mikotoksin. Demikian kuliah kita tentang racun pada pakan ternak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.